kita bertemu dengan logo merah. Mas Riki Cokubi sedang ngonten logo merah, teman-teman. Oke teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari kawasan stasiun Surabaya Pasar Turi bersama Mas Rehan Vlog, teman-teman. Hari ini kita akan ngetrip dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke Yogyakarta. Kita akan menggunakan kereta api Sancaka Utara. Saat ini 3 Februari, KA Sancaka Utara diresmikan kemarin 1 Februari 2025 ya teman-teman. Sebenarnya kereta api Sancaka Utara ini merupakan kereta api reborn alias dijalankan lagi setelah sempat dijalankan ya pada 1 Desember 2019 dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Yogyakarta, kemudian diperpanjang sampai ke Kutarjo, hingga kemudian pandemi COVID-19 pada awal 2021 kereta api harus dihentikan dan pada 1 Februari ini kembali dijalankan, teman-teman. Nanti kita akan coba naik kereta api kelas bisnis sambil juga kita menunggu teman perjalanan lainnya. Selain Mas Ren, ada Mas Adi Jasa sudah ada di dalam. Oke, seperti apa keseruan perjalanan pada hari ini? Semangat perjalanan kami, selamat menonton dan salam slow. Logonya CC230107. Kita cukup beruntung karena di depan kita di Pasar Turi ada logo fintech dengan livery teman-temannya CC26 livery Huteri ya. Ini dia, kita duduk di bisnis 3 teman-teman. Nomor bontot ya. Bontot. Di sini saya ada Mas Adi Jasa. Ini barengan lagi sama teman yang dulu naik Sancaka Utara juga. Gitu ya, review kayak 2019 kayaknya. Throwback Iya. ini 6 tahun yang lalu. Kita bontot ini. Kereta kita angkatan 82. Komputer lain juga lah. Sementara itu ada langsiran rangkaian Sembrani, teman-teman. Sembrani yang muter-muter. Telat. Vlog semua cuy. Jogja, entah ke Kutoarjo, Koya ataupun Cilacap ya. Pokoknya untuk tiket saya sekarang ini sampai dengan ke stasiun Cilacap. Nah, ini dia pemberhentian kereta api Sancaka Utara, teman-teman. Cukup banyak ya. Ini kita melintas di jalur utara.
sampai ke stasiun Gambringan. Ini kemudian melintas jalur tengah sampai ke Solo Balapan, dan dari Solo Balapan ini jalur selatan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Sancaka Utara akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke teman-teman, kereta api Sancaka Utara ini memakai rangkaian kelas bisnis dan eksekutif, di mana eksekutifnya di depan, sementara bisnisnya di belakang. Ada 4 kereta kelas bisnis dan 4 kereta kelas eksekutif dengan trademark E ya, sehingga kereta api Sancaka Utara ini tidak seperti kakaknya Sancaka Selatan yang bisa lari 120, dia cuma lari sekitar 100 saja. Jadi memang kereta slow ya, karena jalur utara dan juga merupakan statusnya masih fakultatif. KA berangkat dari Pasar Turi ini KA 233F, dengan yang berarti tidak berjalan reguler, hanya mungkin dijalankan di waktu tertentu saja. Nah itu kita siap abadikan ya perjalanan awal-awal kereta api Sancaka Utara ini, dan kita berharap kereta api ini terus bertahan ya. Kereta api Sancaka merupakan brand dari PT KAI untuk kereta api yang relasi Jogja-Surabaya, di mana kereta api Sancaka reguler pertama dijalankan pada 20 Mei 1997 menghubungkan Jogja dan Surabaya menggunakan nama Sancaka yang berarti tokoh Ratu Ular Sanca dalam pewayangan, yang merupakan ratu pelindung untuk menjaga kestabilan situasi dan kondisi. Sementara itu upgrade rangkaian Sancaka terjadi pada 2019 ketika rangkaian Sancaka Selatan menggunakan rangkaian stainless steel. Jadi sudah siap-siap, sudah diumumkan, kita siap berangkat pukul 7, berangkat dari stasiun Surabaya Pasar. Seat kita tuh sebenarnya 15, seat 16 ini di blok teman-teman, jadi nggak bisa dibeli karena memang apes banget kalau ngadep ini, ngadep sana dapat tembok. Jadi ya kita dapat seat lega. Siap berangkat, cuaca cerah, semoga nanti nggak hujan. Mau turun di mana mas? Nggak tahu. Masih galau. Lihat nantilah, tiketnya sampai Cilacap, jadi aman. Tuh admin 121 juga sampai Cilacap semua. Cuman yang jadi dilema Sancaka Utara ini kan nyampe Cilacap, terus setelah nyampe Cilacap tuh nggak ada kereta lain lagi, hanya ada Sancaka Utara dan nggak ada Tarsus. Kalau ada Tarsus saya bisa sampai Jogja, tapi kalau misalkan nggak Tarsus nyampe Jogja, kemarin ngecek harga tiketnya 180 mahal. Dan sampai Jogja jam aneh. Semangat. Pukul 7 teman-teman, KA Sancaka Utara KA 233F diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga nanti di update GPK F-nya hilang ya. Kita berharap saja okupansinya bagus. So far masih cukup lengang, Tapi panas. Ini stasiun Surabaya Pasar Turi merupakan stasiun penyimpanan gerbong alias kereta teman-teman. Jakarta aja disimpan di sini karena panjang sekali, tidak cukup disimpan di Sidotopo ataupun Surabaya Gubeng atau Surabaya Kota. Ini rangkaian Mutiara Timur pun disimpan di sini teman-teman. Ada fintech, Siloko Fintech di Subdipo Pasar Turi Yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Cilacap. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam 58 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di podcast. Stasiun tujuannya tertera dalam tiket. Bagi saya Yohan sebagai direktur. Ini dia teman-teman percabangan ke stasiun Indro di stasiun Kandangan ya. Kita berjalan langsung di stasiun Kandangan. Perjalanan kereta api Sancaka Utara. Ada depan menghubungi saya. Itu tuh jalur percabangan menuju ke stasiun Indro. Oke teman-teman, kita mau melihat toilet di kereta kelas bisnis. Kayak gini ya toiletnya ya. Toilet jongkok. Ada tempat cuci tangan, tisu, sabun.
Dan inilah suasana kereta kelas bisnis. Enaknya kelas bisnis tuh kayak gini teman-teman. Ini nggak mungkin didapat di Sancaka ekonomi ya. Lebar. Nasi ayam solaria Kak. Ada ayam rica sama ayam teriyaki. Ada nasi hotbed sama nasi rames, ayam geprek juga ada. Sama CFC. Aku ini aja deh. Ayam CFC boleh. Iya, terus pean apa? Teriyaki deh. Ayam teriyaki. 7.30 teman-teman, kita singgah pemberhentian pertama Lamongan. Kereta api Sancaka lumayan berhenti di pemberhentian pertama yaitu stasiun Lamongan, dan stasiun Lamongan ini melayani banyak perjalanan. Nggak lama teman-teman, hanya sekitar 2 atau 3 menit saja kita langsung diberangkatkan dari stasiun Lamongan. Ada ngerekam semua ya, namanya juga pengonten semua nih. Nah, ikut-ikutan rekam juga kan. Stasiun Lamongan masih memakai langgam bangunan unik ya, sesuai desain aslinya. Kanopinya kanopi kecil dengan peron setengah tinggi yang cukup panjang. Sinilah aku jadi berapa orang? Ini di sini, ini di bisnis park. Oh, ada yang ya, tadi kita ngungsi dulu. Kita mau sarapan dulu di kereta makan. Makannya interior kayu ya teman-teman ya. Ini cukup mewah. Ada musolanya. Wah, mantap ya. Kereta makannya estetik. Wooden gitu konsepnya. Kacanya gede coy. Iya, kaca lebar, mantap. Lu duduk di mana? Sini aja. Ya udah yuk. Ngapain Mas? Udah ada izin belum? Masuk kereta makan nggak apa-apa. Ini nggak masuk pembangkit. Waduh, berat. Apakah ini bahaya? Enggak sih, kecuali jerit-jeritin kepala bahaya. Kita ada temen pengonten lagi. Ya, kita ngerekam yang biasa behind the scenes, sekarang kita masukin in frame gantian. Dari Jen. Nanti bagus sekalian kalau ke Ijen tuh. Oke, makasih. Ya, ini ya, ini kita sarapan dulu teman-teman. Unboxing. Ini ayam budek ya, karena perlu diteriaki. Ayam budek. Iya, perlu diteriaki kan. Solaria. Susah kali bukannya. Ya. Oke, ternyata sama kayak di Solaria ya. Ya memang Solaria, Pak. Cepat, Mas. Ini ada mayones, kemudian acar sayur, nasi, dan ayam teriyakinya. Mas Adi pesan apa? Ayam juga. Nah, ini klub ayam nih ya. Iya. Bingung. Pengen
sei sapi tapi nggak ada. Ya. Kalau mau saya sapi naik yang flagship, Mas. Yang flagshipnya muter lewat selatan, Mas. Kamu nggak bungkus saya sapinya Sembrani semalam? Kemarin aku udah makan sei sapi di apa? Saya sapi selatan. Cakra Buana. Ada? Kalau dulu waktu macam kereta-kereta zaman bisnis ekonomi kan ke Tegal dia PA-nya. Itu malah QC-nya kayak yang paling bagus kalau buat aku. Mungkin karena orderannya nggak sebanyak balai-yasa lain ya. Jadi keurus gitu. Makan, Mas. Monggo, Pak. Ayo makan yang Iya. Kayak meri. 756 teman-teman, kita berhenti di stasiun Babat. 57 lah. 56. 57. Ini berantem. Klub pengonten kalau berantem Iyalah. Beda 1 menit. terlambat. Woi, rame juga penumpangnya. Kita berharap Sancaka tambah rame, teman-teman. Pasti. Kalau kereta 120-an baru. Masuk apa nggak, Mbak? Ntar yang sore ya. Berangkat dari Babat. Ini kita masih di kereta makan, teman-teman. Sambil ngobrol-ngobrol santai, menikmati sebelah jalan raya. Sebentar lagi kayaknya Bojonegoro ini. Namanya daerah yang Cina. Kalau uji coba terus ada yang Dan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bojonegoro. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Nggak usah tidur. Merah terus. Males. Pukul 8.30 kita singgah di stasiun Bojonegoro. Ini, Mas. Ternyata okupansinya lumayan juga, teman-teman ya. Nggak tahu karena promo atau karena memang sangat dibutuhkan. Kita berharap saja kereta api Sancaka Utara ini terus bertahan melayani penumpang jalur utara yang ingin menuju ke Yogyakarta hingga ke Cilacap. Sementara kelas eksekutifnya memakai eksekutif kaca pesawat, teman-teman, dengan kursi ala stainless ya, biru ya. Ini kita tadi di kereta makan yang memisahkan antara kelas eksekutif dan kelas bisnis. Oke, mari kita pulang, Mas. Suruh kamu kan. Turu. Istirahat. Kita duduk lagi di bisnis 3 yang sayangnya AC-nya cukup hangat. Stasiun Tobo, perbatasan Daup 4 dan Daup 8 Surabaya. Melintas di jembatan Bengawan Solo di kawasan Cepu.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cepu. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cepu, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Baru balik. Nanti. Pukul 9.02 kita singgah di stasiun Cepu. Mari kita cek kondisi di luar stasiun Cepu. Sepertinya lebih panas di luar ya. Kita lihat di luar. Ganti masinis kan. Oh, diputarkan lagu ya sebenarnya. Lagu Gambang Semarang, bukan Suwe Ora Jamu lagi, udah ikut Semarang. Ternyata di Cepu ngisi air, teman-teman. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa angkutan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Bertemu dengan kereta api apa ini? Harina. Perjalanan Anda saat ini tiba di stasiun Cepu. Terima yang mengakhiri perjalanannya di stasiun Cepu dipersilakan segera dulu. Periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta. Untuk itu keluar stasiun Cepu berada di sebelah kiri dari arah kanan kereta api. Pukul 9.08 kita diberangkat lagi dari stasiun Cepu. Ternyata kita bertemu dengan Harina. Kereta api Harina ini baru saja diputar di Gundih, teman-teman, karena jalur di Gubuk Karangjati mengalami gangguan rinja sehingga diputar dan sedikit terlambat. Di stasiun Cepu ini kita bisa melihat ada fasilitas Dipo Cepu, teman-teman, yang berada di sebelah barat stasiun. Ini dia Dipo Cepu, masih ada logo D301, teman-teman, di sana Cepu. Karena dulunya stasiun Cepu ini melayani kereta api angkutan BBM. Di sini dulu ada logo BB304 yang kemudian dipindah ke Semarang. Sekarang stasiun Cepu hanya melayani pergantian masinis ke angkutan kontainer dan pergantian masinis kereta api jarak jauh. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Randu Belatung. Pukul 9.26 kita singgah lagi, teman-teman, di stasiun Randu Belatung.
Stasiunnya berada di sebelah kiri ya, sementara kita berada di kanan. Singgah di Randu Belatung teman-teman, kita melihat ada MPJR standby di jalur 1 stasiun Randu Belatung yang sekarang sudah dikanopi tinggi-tinggi. Di stasiun Randu Belatung Di sana nggak ada, Pak. kita nggak ada, cuma ada jalur 1 aja, 1 dan 2 ada peronnya. Sekarang sudah ada kanopinya. Bagi teman-teman yang lagi bisnis paling akhir, hati-hati, pintu belakang tidak dapat peron ya. Oh, lumayan juga ini ya. Ada lumayan tuh yang naik kereta Sancaka Utara, terutama di kelas bisnis ya teman-teman. 929 diberangkatkan lagi dari stasiun Randu Belatung. Suasana mendung teman-teman, sehingga cukup redup di sini. Aduh, aku kok pusing kalau berdiri. Sana. Kenapa sih? Stasiunnya di sebelah sana ya teman-teman. Pukul 9.53 kita singgah di stasiun Keradenan. Seharusnya kita di sini disusul Sembrani, tapi karena Sembraninya muter selatan, jadi kita di sini gabut, nggak disusul siapa-siapa. Dalam jadwal reguler nanti baru akan disusul ke Sembrani. Masih panas sama aja. Lumayan. Oke teman-teman, kita singgah di stasiun Keradenan. Di jadwal reguler seharusnya kita disusul KA 39 Sembrani, tapi karena masih ada gangguan jalur di kawasan Gubuk dan Karangjati, sehingga KA Sembrani masih memutar via selatan. Jadi di sini kita nggak disusul apa-apa, kita tunggu waktu saja. Cukup lama berhenti ya. Dan ini mulai gerimis teman-teman, mulai agak panas tapi gerimis.
Oke, inilah dia loko yang berdinas hari ini teman-teman. CC 30107 punyanya Jogja. Yang unik dari Sancaka Utara ini dulu seringnya dengan 203 dan sekarang lahir lagi. Jalan lagi 1 Februari 2025 kembali ditarik secara rutin sejauh ini ya. Sejauh ini pakai CC 203 teman-teman. Jadi menjadi salah satu keunikan juga. Semoga aja nanti lanjut ke Sancaka Utara bersama CC 203. Kita balik ke kereta teman, panas banget di luar. Walaupun nggak terlalu terik tapi gerah ya, karena lembab kayaknya. Jadi terik enggak, tapi gerah ya. Ini behind the scene KAI 121 teman-teman. Kita balik dulu ke kereta. Ini hampir pukul 10.15 setelah kita berhenti sekitar 20 menit. Akhirnya kita siap diberangkatkan lagi dari stasiun Kraden. Cukup banyak yang gabut nunggu di luar ya teman-teman. Oke, siap. Informasikan sesaat lagi perjalanan kereta api Sancaka Utara akan tiba dan berhenti di stasiun Gambringan. Pukul 10.36 kita tiba di Gambringan. Bonus ketemu loko merah teman-teman. Oke, di Gambringan kita bertemu dengan loko merah. Mas Riki Cokubi sedang ngonten loko merah teman-teman. Inilah suasana stasiun Gambringan teman-teman. Sedikit sekali kereta berhenti ya, karena dari jalur ini nanti ke kiri akan ada jalur percabangan menuju ke Gundi. Oke teman-teman, sebentar lagi kita berbelok menuju ke jalur tengah, jalur yang menghubungkan stasiun Gambringan dan Gundi. Selamat
Selamat datang di jalur cabang. Kita berpisah dengan jalur utara. Jalur utara di sebelah kiri kita, sementara kita bablas menuju ke selatan, teman-teman. Bisa kita dengarkan suara persambungan relnya belum dilas, jadi masih terdengar benturan ketika roda melindas persambungan antara dua batang rel. Untuk jalur Gundi Gambringan itu tuh relnya bisa kita lihat mungkin R42, kecil tipis-tipis banget, dan balasnya juga bisa dilihat tuh agak sedikit rata ya. Ini jalur udah lama banget nggak dilalui sama kereta. Bisa kelihatan dari ada sedikit-sedikit karat di kanan kirinya. Nah, berhubung jalur Ngrombo itu tuh lagi bisa dibilang jalurnya sedikit lumpuh. Jadi beberapa kereta seperti Ambarawa Express dari arah Ngrombo itu berbelok ke arah dari arah Brumbung berbelok ke arah Gundi, terus di Gundi putar lokomotif, dan dari Gundi belok ke jalur ini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, ini cukup mepet juga dengan pemukiman warga, karena untuk di jalur ini menurut saya pribadi punya keunikan dari kampungnya itu ya, masih banyak rumah-rumah joglo, teman-teman. Rumah-rumah khas Jawa gitu. Dan sepertinya ada antisipasi longsor oleh petugas JJ. Kalau lihat rel R42, saya tuh keinget sama jalur setelah Cianjur, teman-teman. Mirip banget kayak gini. Ada PCL yang bunyi juga akhirnya ya. Iya, ada suara PJL tuh. Padahal jarang ini sini. Kanan kiri pemukiman ya, tapi hampir 50%-nya juga kayak hutan-hutan gitu sih. Bukan hutan ya, apa ya namanya, pekarangan atau apalah. Kayak perkebunan orang gitu. Ini PJL resminya kayaknya ini. Iya, kayaknya satu-satunya PJL resmi nggak sih? Mungkin ini jalur utama ya teman-teman, sehingga tetepan masih ada PJL-nya gitu. Nah, dulu itu jalur sini sempat mati 14 tahun. Itu PJL nggak pernah dipakai, sekarang jadi kepake lagi. Dan ini karena saking curamnya jalur, teman-teman, dipasang rel gongsol di sini ya. Agak ditutup biar nggak. Relingnya ini ya.
Ini kita barusan melewati jalur curve ya teman-teman ya, curve S. Kita kembali ke tempat duduk teman-teman. Pemandangan dari jendela samping seperti ini ya, dikepung perbukitan. Nah di sebelah kanan kita akan bertemu dengan jalur dari Brumbung menuju ke Gundi. Kita sudah mendekati stasiun Gundi. Di sebelah kiri pemandangan jalanan, sementara di sebelah kanan kita Mas Rehan lagi makan. Bagi pelanggan yang kami hormati, kami informasikan sesaat lagi perjalanan kereta api Sancaka Utara akan tiba dan berhenti di stasiun Gundi. Stasiun Gundi, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta eksekutif 2. Sekali lagi kami menghimbau guna mempermudah proses turun Anda di stasiun Gundi. Kami persilakan Anda untuk dapat bergeser ke depan menuju kereta eksekutif 2. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Di sebelah kanan kita adalah jalur dari Gundih menuju ke Brumbung, berlanjut ke Alas Tua dan Semarang teman-teman. Ini logonya kelihatan, cakep sekali ya. Mobil dishub. Oke teman-teman, bangunan ini adalah bangunan ex depo lokomotif Gundi. Karena dulu ketika masih beroperasi, stasiun Gundi ini adalah stasiun yang menarik teman-teman. Ternyata di sini dulu dipakai oleh beberapa perusahaan kereta api. Yang di jalur raya adalah Nederland Indispoor Maskapai atau NIS. Sementara yang jalur yang kita pakai ini kalau tidak salah dipakai oleh Gerobokan ya, perusahaan kereta api kecil di Gerobokan dengan hanya panjang jalur sekitar 17 km saja. Sehingga diperlukan sarana penunjang di sini, salah satu adalah depo lokomotif. Sementara itu karena terjadinya gangguan di kawasan Gubuk dan Karangjati, di sini di standby-kan ada MPJR. Kemudian ini ada rangkaian kereta api apa ya, Ambarawa Express kah ya? Kita cek dulu bersama-sama. Sebentar lagi kita melintas. Ini rangkaian K3 New Image. Sepertinya memang Ambarawa, sudah diputer rangkaiannya. Sudah posisi hidung panjang atau long hood. Oke, kita ke depan dulu. Penumpangnya cukup banyak teman-teman. Kita berhenti pukul 11.20 di stasiun Gundi. Yang menarik dari stasiun Gundi ini adalah kalau teman-teman perhatikan desainnya estetik sekali, karena ini merupakan stasiun yang menjadi bagian dari perusahaan Nederland Indispoor Maskapai atau NISM, sehingga banyak bangunan stasiun dirancang dengan secara khusus memperhatikan sisi estetika. Jadi nggak hanya template dari banyak stasiun di dibangun NIS, rata-rata memiliki ciri khas teman-teman. Salah satu adalah stasiun Gundi. Pukul 11.23 atau berarti 3 menit saja kita berangkat dari stasiun Gundi.
Selepas stasiun Gundih, teman-teman, kereta api mulai bisa melaju dengan kecepatan lebih tinggi ya, karena ini memang jalur tengah, jalur reguler yang setiap hari dilewati oleh kereta api Joglo Semarkerto, kemudian Brawijaya, kemudian Brantas lewat sini, teman-teman. Ini jalur tua, salah satu jalur tertua di Indonesia. Bisa lihat bentang bangunan jembatannya juga unik-unik, masih memakai lengkung ala NIS ya. Bertemu dengan Sembrani, teman-teman. Menang. Kita menang silang dari Sembrani. Stasiun mana ya? Pukul 11.46 kita berhenti di Stasiun Salem. Selamat datang di Daup 6 Yogyakarta. Stasiunnya berada di sebelah kiri ya, teman-teman ya. Berhentinya nggak nyampe 2 menit, teman-teman, langsung diberangkatkan lagi. Mungkin karena kita telat sedikit ya. Stasiun Salem. Ada switch over jalur ganda. Kalioso, Kadipiro. Oh, ini tempat TKP penggeprekan KRL ya? Itu tadi kali di sana jembatan. Merah tapi. Salah satu keunikan kereta kelas bisnis adalah kursinya bisa diginiin, teman-teman. Seperti yang dilakukan Mas Riki. Oke. Muternya antik ya, nggak kayak K3 New Modi atau Newgen. Beda cara muternya. Oke, teman-teman, kita melintas stasiun Kadipiro. Sebentar lagi kita akan melintas Simpang Joglo, di mana kita melalui jalur rel bagian atas.
Kita bertemu dengan jalur selatan, teman-teman. Bertemu dengan jalur selatan di stasiun Solo Balapan. Pukul 12.12 kita berhenti di Solo Balapan. Tidak ada yang berhenti atau berbenturan di dalam kereta. Akses pintu keluar stasiun berada di sebelah kiri dari arah kedatangan. Oke, kita singgah di stasiun Solo Balapan. Kita terlambat sekitar 10-15 menit, teman-teman. Kalau nggak telat sebenarnya kita bisa disusul ke Argo Semeru di stasiun Klaten, tapi karena terlambat Argo Semeru sudah ada di sebelah kita. Jadi tidak ada penyusulan ya, sampai di Yogyakarta nanti kita turun. Pukul 12.16 kita diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan, bertemu dengan sesama KA Sancaka, tapi KA Sancaka Selatan di jalur selatan, kita Sancaka Utara di jalur utara. Sesuai namanya ya teman-teman ya. Itu dia Sancaka Utara tadi, pakai rangkaian stainless, kita masih pakai mild steel. Sancaka juga berangkat teman-teman. Jadi Sancaka dan Sancaka harusnya kita nggak ketemu di sini ya. Harusnya kita ketemu di Klaten. Kita melintasi depo kereta dan subdepo lokomotif Solo Balapan. Ada Batara Kresna. Bisa langsung di stasiun Purwosari. Ada D52 teman-teman yang baru saja dicat. Pukul 12.41 berhenti di stasiun Klaten. Temu dengan KRL komuter line yang siap berangkat teman-teman. Di stasiun Klaten ini kalau kita tadi nggak telat, kita harusnya disusul oleh KA5 Argo Semeru. Cuma karena kita telat, ya Semeru udah bablas di depan, jadi ngapain tunggu lama di sini. Harusnya kita segera berangkat ya. Berangkat kembali dari stasiun Klaten dan pemberhentian selanjutnya stasiun Jakarta. Kita nggak berhenti di Lempiangan ya, dan sekaligus perjalanan aku ya turun di stasiun Yogyakarta. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Pak Rinto balik lagi ke Jogja. Mau jadi orang Jogja lagi kah? Ya doakan saja ya. Sementara enggak dulu. Sementara saya hijrah ke Surabaya. Pukul 13.07 kita singgah di stasiun Tugu Yogyakarta. Saya turun, Mas Adi Jasa turun, Mas Laude juga turun, Mas Rehan juga turun. turun. Banyak penumpang turun juga. Sediakan operatif signal destination to Cilacap Station.
perjalanan di stasiun Yogyakarta. Masih rame-rame nih, pada turun Jogja semua jadinya ya. Iya. Secara umum kereta api Sancaka Utara, saya antusias menyambut kelahirannya kembali, jalannya kembali. Ya seperti itulah kereta kelas bisnis yang kita harapkan tetap bertahan, kenyamanannya bisa dibolak-balik dengan legroom yang luas. Dan harga tiketnya cukup lumayan, tidak terlalu jauh dengan Sancaka Selatan. Tapi yang membedakan adalah dia membawa pengaruh, membawa dampak untuk jalur utara. Para calon penumpang jalur utara yang ingin ke arah Yogyakarta dan Cilacap bisa lebih mudah, teman-teman. Secara umum saya menikmati perjalanan ini dengan sedikit keterlambatan, tidak apa-apa. Tapi yang jelas Sancaka Utara kita harapkan akan terus berjalan menjadi kereta andalan untuk jalur utara dan jalur selatan. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika kalian suka silahkan like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Kalau ada pertanyaan maupun komentar silahkan tuliskan di kolom komentar, dan yang paling penting buat kalian yang belum, ayo subscribe. Klik juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sport.